Irmam TV. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Judul khutbah kita pada siang yang mulia ini, 5 wasiat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Rasulullah mengatakan kepadanya, "Atani Jibril." Sesungguhnya datang kepadaku Jibril menyampaikan 5 pesan penting untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu juga untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan pertama adalah ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sekehendak dirimu, tapi ingat engkau pasti akan mati. Mau hidup seperti apa maumu, silahkan. Mau hidup dalam keadaan mengabdi kepada Allah, silahkan. Mau hidup mengabdi kepada selain Allah, silahkan. Mau hidup mengabdi kepada harta, silahkan. Mau hidup menghamba kepada dunia, silahkan. Mau hidup menghamba kepada jabatan dan kekuasaan, silahkan. Tapi satu hal yang kau harus ingat, fa innaka mayyitun. Sampai masanya, sampai waktunya, engkau akan terbaring kaku, tidak berdaya lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Sungguh kematian adalah sesuatu yang pasti. Maka di dalam Al-Quran Allah sampai meminjam kata yakin untuk menyebutkan mati. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin. Apa maksud al-yakin pada ayat itu? Apakah yakin dalam bahasa kita yang biasa? Jawabannya tidak. Maksud yakin pada ayat itu adalah al-maut, kematian. Kenapa Allah mengatakan kematian itu dengan al-yakin? Karena setiap orang yakin pasti akan mati. Mulai dari raja sampai rakyat jelata, semua pasti akan mati. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kepada orang-orang yang ingin lari dari kematian, fa innahu mulaqikum. Kematian pasti akan datang kepada kamu. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian pasti datang kepadamu walaupun engkau berlindung di dalam benteng yang sangat kokoh. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, silahkan pilih kita ingin hidup seperti apa. Tapi satu hal yang harus kita camkan, bahwa kita akan mati. Dan berada di bawah tanah itu lebih lama dari ada di atas tanah. Kita hidup di atas tanah ini paling 60 sampai 70. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tinggal di dalam tanah bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Baginda alaihi salatu wassalam, hamba yang paling dicintai Allah, Allah hanya izinkan hidup 63 tahun di atas dunia. Sudah berapa lama Nabi berada di dalam tanah? Sudah lebih daripada 1000 tahun. Maka ingat, hayataka qabla mautika. Tentukan kematianmu dengan kehidupanmu sekarang. Jika engkau hidup mengabdi kepada Allah, maka insya Allah kematianmu akan baik. Tapi jika hidupmu mengabdi kepada selain Allah, maka begitulah nanti bentuk kematian kita. Karena kematian seseorang ditentukan dengan kebiasaan. Pesan malaikat Jibril alaihissalam yang kedua, wahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah siapa saja yang ingin kau cintai, tapi satu hal yang kau harus ingat, engkau pasti akan berpisah dengannya. Jika engkau ingin mencintai istrimu, silahkan. Ingin mencintai anak-anakmu, silahkan. Ingin mencintai hartamu, silahkan. Ingin mencintai pekerjaanmu, silahkan. Ingin mencintai tumpukan asetmu, silahkan. Tapi kau harus ingat, fa innaka mufariquhu. Sampai masanya kau akan berpisah dengannya.
tak ada satu yang kekal bersamamu. Maka Nabi mengatakan, apabila seseorang mayat mati, yatba'ul mayyitu thalathah, kalau kita mati ada 3 yang mengiringi kita, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta dan amal kita. Tapi 2 akan kembali, keluarga akan kembali, harta akan kembali, wa yabqa ma'ahu wahid, satu saja yang tetap bersama kita, itulah amal-amal yang pernah kita lakukan. Maka selagi hidup ini, jangan salah memberikan porsi cintamu. Jangan salah engkau dalam membagi cintamu. Kita tidak disuruh untuk membenci dunia, tapi jangan engkau idolakan dunia, jangan engkau utamakan dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathum man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 ciri supaya seseorang bisa merasakan manisnya iman. Salah satu daripadanya, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain daripada keduanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau lalai dibuat hartamu, jangan kau lalai dibuat oleh anak-anakmu dari melakukan ketaatan kepada Allah. Siapa-siapa yang melakukannya, faulaika humul khasirun, maka sungguh dia menjadi orang-orang yang merugi. Maka cinta yang kekal itu hanya cinta kita kepada amal saleh, hanya cinta kita kepada Allah, hanya cinta kita kepada Rasulullah. Adapun cinta-cinta yang lain, kita pasti akan berpisah dengannya. Yang ketiga, pesan malaikat Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka majaziyun bihi. Lakukan apa saja yang ingin kau lakukan. Mau berbuat baik silahkan, mau zalim silahkan, mau mengambil hak orang silahkan, mau menipu orang silahkan, mau menyikut orang silahkan, mau tendang orang silahkan, mau hina orang silahkan. Fa innaka majaziyun bihi. Tapi ingat, setiap dari perbuatanmu engkau akan dibalas. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukan pasti akan dibalas oleh Allah. Begitu juga sekecil apapun dosa yang dilakukan pasti akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dosa yang kita lakukan setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, hari ini kita sudah lupa. Hari ini kita sudah tak ingat. Tapi di catatan Allah Ta'ala sungguh tak satu titik pun hilang. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ketika nanti di padang mahsyar diserahkan catatan amal perbuatan, ada orang-orang yang terheran-heran sampai dia berkata, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Yang kecil dan yang besar semua ada di situ. Dia heran. Dia lupa dulu dia pernah melakukan. Dia sudah lupa bahwa pernah dahulu dia melakukannya. Tiba-tiba ketika dibuka kepada dia catatan amal perbuatan itu, dia nampak di situ, dia heran sampai dia terkejut. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pesan malaikat Jibril alaihi salam yang keempat adalah, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin ketika dia bangun pada waktu malam, dia berwudu, lalu dia mendirikan salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemuliaan bagi seorang mukmin yang menghabiskan malamnya tidur di atas kasurnya. Allah selalu mencirikan orang-orang beriman di dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Pada waktu malam, lambung mereka tidak dihabiskan tidur di atas katil mereka, tapi mereka bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Al-Furqan Allah mengatakan, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama.
apa? Mereka menghabiskan malamnya untuk Tuhan mereka Allah dengan cara berdiri sujud kepada Allah. Ada orang menghabiskan malamnya dengan menonton bola, ada orang menghabiskan malamnya dengan di pos ronda, ada orang menghabiskan malamnya dengan segelas kopinya. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah, dia bangun pada waktu malam, lalu dia habiskan malam itu bersama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah syaraful mukmin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, qiyamul laili da'abu salihin. Qiyamul lail, bangun pada waktu malam, adalah satu tradisi yang sudah melekat bagi orang-orang saleh sejak zaman dahulu kala sampai hari kemudian nanti. Pesan malaikat Jibril alaihi salam yang terakhir, yang kelima, wa izzahu istighna'uhu 'anil nas. Izzah, kehormatan seorang mukmin ketika dia tidak menaruh harapan kepada manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sungguh engkau tidak pernah hina di hadapan si kaya selagi mana engkau tidak menaruh harapanmu kepadanya. Sungguh engkau tidak pernah hina di hadapan orang yang berpangkat dan berjabatan kecuali engkau menjilat kepadanya. Maka harapkanlah kepada Allah, jangan taruh harapanmu kepada manusia. Jika kamu ingin punya izzah, punya kehormatan, taruh harapanmu kepada Allah, jangan buat harapanmu kepada manusia. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.